Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya dalam video kali ini tentang pengertian suku bunga yang merupakan bagian dari mata kuliah ekonomi moneter. Nah, sebagai preview, suku bunga merupakan variabel ekonomi yang paling diperhatikan dan mempengaruhi keputusan rumah tangga, industri, maupun pemerintah. Dalam bab ini, kita akan melihat bahwa konsep yang dikenal sebagai yield to maturity itu adalah ukuran suku bunga yang paling akurat. Yield maturity itu adalah apa yang oleh ekonom maksudkan ketika mereka menggunakan istilah suku bunga. Kita juga akan mendiskusikan bahwa suku bunga obligasi tidak selalu menunjukkan seberapa baik investasi obligasi, karena apa yang diperolehnya atau tingkat pengembaliannya tidak selalu sama dengan suku bunganya. Dan yang terakhir, kita akan mengeksplorasi perbedaan antara suku bunga real dan suku bunga nominal. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana mengukur suku bunga. Nah, kita akan membahas dulu yang namanya present value atau nilai sekarang. Present value itu adalah nilai uang yang dibayarkan kepada Anda 1 tahun dari sekarang, itu kurang berharga dari nilai uang yang dibayarkan kepada Anda hari ini. Jadi bahwa uang nilai hari ini, itu di masa yang akan datang, nilainya akan lebih kecil. Nah, mari kita lihat jenis instrumen utang yang paling sederhana yang akan kita sebut sebagai pinjaman sederhana. Dalam pinjaman ini, pemberi pinjaman memberikan sejumlah dana kepada peminjam yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo, bersama dengan pembayaran tambahan untuk bunga. Misalkan, bunganya adalah 10% atau 0,1. Ketika dia memberikan pinjaman sebesar $100, maka pada tahun pertama, seseorang tersebut harus mengembalikan sejumlah 110. Per tahun kedua, dia harus mengembalikan 121, dan pada tahun ketiga, itu mengembalikan 133. Maka kalau kita sederhanakan dalam bentuk rumus, maka seberapa banyak yang harus dibayarkan seorang yang meminjam $100 itu pada tahun ke N, itu sama dengan nilai $100 itu dikalikan dengan 1 plus I, kemudian dipangkatkan dengan N. Nah, kira-kira ini gambarannya seperti ini. Misalkan ini hari ini. Ya, dari hari ini. Maaf. Ya, ketika kita minjam hari ini 100, 1 tahun pertama akan mengembalikan 110, tahun kedua 121, dan seterusnya. Kemudian present value itu adalah today's present value. Jadi nilai yang ini nih present value. Kemudian CF itu adalah future cash flow payment. Yang ini. Maka kemudian I adalah interest rate-nya. Maka kita bisa membuat rumus bahwa PV sama dengan CF per 1 plus I pangkat N. Ini sebenarnya rumus ini sama dengan rumus ini, hanya dimodifikasi saja. Kemudian tipe instrumen dalam pasar kredit. Ada apa saja sih? Ada 4 jenis. Yang pertama simple loan atau pinjaman sederhana, di mana pemberi pinjaman menyediakan peminjam dengan sejumlah dana yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman pada tanggal jatuh tempo bersama dengan pembayaran tambahan untuk bunga. Banyak instrumen pasar uang jenis ini, misalnya pinjaman komersial untuk bisnis. Nanti kita akan bahas satu persatu contohnya. Kemudian yang kedua ada fixed payment loan, di mana pemberi pinjaman memberikan sejumlah dana kepada peminjam yang harus dilunasi dengan melakukan pembayaran yang sama setiap periode seperti sebulan, yang terdiri dari bagian dari pokok dan bunga selama beberapa tahun yang ditetapkan. Kemudian ada coupon bond, di mana membayar pemilik obligasi pembayaran bunga tetap setiap tahun sampai tanggal jatuh tempo. Ketika jumlah akhir ditentukan, dibayarkan. Discount bond itu dibeli dengan harga di bawah nilai nominalnya, dan nilai nominal dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Tidak seperti obligasi kupon, obligasi diskon tidak melakukan pembayaran bunga. Itu hanya melunasi nilai. Nanti kita akan berikan contoh masing-masing. Kemudian masalahnya dari semua itu adalah bagaimana Anda memutuskan instrumen mana yang memberi Anda lebih banyak pengembalian atau return. Instrumen-instrumen tersebut tampak begitu berbeda karena mereka melakukan pembayaran pada waktu yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan konsep present value tadi sebagai prosedur untuk mengukur suku bunga pada berbagai jenis instrumen ini. Nah, yield to maturity, suku bunga yang menyamakan present value. Jadi yield to maturity itu adalah suku bunga yang menyamakan present value dari pembayaran arus kas yang kami terima dari instrumen utang dengan nilainya hari ini.
Karena konsep di balik perhitungan yield cuma masuk akal secara ekonomi yang baik, para ekonom menganggapnya sebagai ukuran suku bunga yang paling akurat. Kunci untuk memahami perhitungan hasil hingga jatuh tempo adalah menyamakan nilai instrumen utang saat ini dengan nilai saat ini dari semua pembayaran arus kas masa depannya. Misalkan, ini simple loan. Jika si Fulan meminjam uang sebanyak $100 dari si B, dan tahun depan si B menginginkan uangnya kembali sebanyak 110, berapa yield to maturity pinjaman tersebut? Kita akan dengan mudah mengatakannya bahwa yield to maturity-nya itu adalah 10%. Ya kan? Kita akan mendapatkan seperti itu. Untuk simple loan, suku bunganya sama dengan yield to maturity. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah fixed payment loan, yaitu the same cash flow payment every period. Jadi arus kas yang sama dilakukan pembayarannya setiap periode sepanjang masa pinjaman itu. Misalkan LV itu loan value, nilai pinjamannya, kemudian FP adalah fixed yearly payment, jadi pembayaran yang dilakukan secara jumlahnya tetap, kemudian N itu adalah jumlah tahunnya. Misalkan si A meminjam uang sebesar 1.000 dengan cicilan tetap tahunan sebesar $126 selama 25 tahun. Berapa yield to maturity-nya? Didapat itu nanti 7%. Dari mana 7% itu? Dari sini. Ini adalah loan value-nya, kemudian ini adalah per bulannya, per tahunnya di sini ya. Kemudian kita ingin mencari nilai I ini dengan rumus seperti ini. Ini tidak bisa dilakukan dengan cara manual, ini biasanya menggunakan kalkulator khusus. Didapatkan 7% dia yield to maturity. Itu kalau pakai fixed payment loan. Kemudian ada juga yang namanya coupon bond. Nah, kalau coupon bond menggunakan strategi yang mirip dengan fixed payment loan, perbedaannya adalah selain dia membayar cicilan yang tetap ini, yaitu kuponnya, di akhir periode dia harus membayar face value atau nilai yang tertera pada bond itu. Perbedaannya itu, gitu kan ya. Nah, kemudian yield to maturity dari 10 bond yang memiliki kupon rate 10% dalam 10 tahun. Face value-nya adalah 1.000. Kalau kita buat penyimbangan seperti ini. Jadi setiap tahun mendapatkan $100 gitu ya, dan di akhir nanti nilainya kembali lagi ke 1.000 gitu ya. Nah, nanti kita akan ketemu berapa I-nya gitu ya. Kemudian diskon bond. Diskon bond ini adalah kita membeli bond yang sudah dikurangi harganya, dan pada akhir nanti kita mengembalikan sesuai dengan pada face value-nya yang itu lebih mahal daripada yang kita dapatkan awalnya gitu kan. Nah, percent value ini sebenarnya agak mirip dengan simple loan. Berapa yield to maturity dari sebuah bond bernilai 1.000 dengan harga 9.000. Jadi harganya itu awalnya adalah 1.000, tapi kita membelinya dalam kondisi diskon itu 900, dan kita harus mengembalikannya sebesar 1.000. Maka dengan mudah kita bisa dapatkan bahwa yield-nya itulah 11,1% gitu. Nah, kemudian selanjutnya perbedaan suku bunga dan tingkat pengembalian atau disebut sebagai rate of return. Return dari sebuah bond itu belum tentu sama dengan yield to maturity-nya. Return itu dapat diperoleh juga dari perbedaan harga pada saat T dan T plus 1. Jadi saat kita membeli bond dan saat menjualnya, itu bisa jadi terjadi perbedaan harga, dan itu merupakan bagian dari return. Return sama dengan yield to maturity hanya jika periode penahanan sama dengan waktu jatuh tempo. Misalkan kita mau 1 tahun dan tempo juga 1 tahun. Kenaikan suku bunga dikaitkan dengan turunnya harga obligasi, sehingga kerugian modal jika waktu jatuh tempo lebih lama dari periode holding. Semakin jauh jatuh tempo obligasi, itu akan semakin besar ukuran perubahan harga persentase yang terkait dengan perubahan suku bunga. Semakin jauh jatuh tempo obligasi, semakin rendah tingkat pengembalian yang terjadi sebagai akibat dari kenaikan suku bunga. Bahkan jika obligasi memiliki suku bunga awal yang substansial, pengembalian bisa negatif jika suku bunga naik. Nah, ini adalah rate of return secara rate of return from holding the bond from time to time, RT. Kemudian C per P ini adalah C itu coupon payment, PT itulah price of bond, plus ini adalah gain, rate of capital gain yang ini. Jadi perbedaan harga akibat perubahan waktu itu gitu ya. Nah, sementara ini kupon yang dibayarkan persentase terhadap price of bond-nya gitu. Ini adalah return dari kita memegang sebuah saham, sebuah obligasi. Misalkan ini
1 year return on different maturity, 10% coupon rate bond when interest rate rise from 10% to 20%. Jadi ini initial current yield, kemudian rate of return-nya ini berbeda-beda. Walaupun initial current yield-nya seperti ini. Ini harganya juga sama. Tetapi ketika harga pada saat tahun pertama, harganya 1.000. Kemudian harga tahun kedua turun dan sebagainya, maka rate of return-nya kita mengalami kerugian. Gitu ya. Nah, kemudian apa perbedaan suku bunga dan suku bunga nominal? Secara sederhana adalah suku bunga nominal itu tidak memasukkan inflasi, sementara suku bunga real itu disebutkan dengan perubahan tingkat harga sehingga lebih akurat dalam mencerminkan biaya pinjaman. Ini disebut sebagai Fisher equation, di mana ini adalah nominal interest rate itu sama dengan suku bunga real ditambah expected inflation. Sehingga biasanya suku bunga nominal yang kita kenal itu merupakan suku bunga nominal. Itu di dalamnya sudah terkandung suku bunga real dan ekspektasi inflasi. Maka kalau kita punya ekspektasi inflasi 5%, kemudian suku bunga, misalkan kita punya tabungan terus diberikan bunga 5%, maka sesungguhnya kita tidak memiliki manfaat secara real. Kenapa? Karena kenaikan nilai uang kita dari hasil pinjaman tersebut itu memang naik, tetapi untuk mengkompensasi terjadinya inflasi, yang itu berarti menurunnya nilai mata uang kita dan meningkatnya harga barang-barang yang harus kita beli. Baik, terima kasih materi hari ini. Pada bulan ini dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.